Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan di era modern menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Fragmentasi ilmu pengetahuan yang terjadi sejak era pencerahan telah menciptakan spesialisasi yang sangat sempit. Namun di sisi lain, menimbulkan kesenjangan antara berbagai disiplin ilmu. Fenomena ini mendorong munculnya kesadaran akan pentingnya integrasi dan interkoneksi antar berbagai bidang keilmuan. Pengertian integrasi. Integrasi ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan umum atau sains. Integrasi keilmuan adalah proses penyatuan, penggabungan, atau pengintegrasian berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda untuk menciptakan pemahaman yang lebih komprehensif, holistik, dan mendalam tentang suatu fenomena, permasalahan, atau objek kajian tertentu. Untuk konsep interkoneksi keilmuan merujuk pada hubungan timbal balik, keterkaitan, dan saling ketergantungan antara berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Konsep ini menolak pandangan bahwa ilmu pengetahuan dapat berdiri sendiri tanpa kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. Prinsip-prinsip interkoneksi sendiri, yang pertama kesatuan pengetahuan, yakni semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan. Kemudian komplementaritas, setiap ilmu memiliki keunggulan dan keterbatasan. Dialogis, terjadinya dialog konstruktif antar disiplin ilmu. Dan yang terakhir mutual enrichment, saling memperkaya antara berbagai bidang ilmu. Di sini ada dua bentuk integrasi yang akan saya jelaskan, yaitu integrasi konseptual dan integrasi metodologis. Integrasi konseptual adalah penggabungan konsep, teori, prinsip, dan kerangka pemikiran dari berbagai disiplin ilmu untuk membentuk pemahaman yang baru yang lebih komprehensif. Kedua, integrasi metodologis. Integrasi metodologis adalah penggabungan dari berbagai metode penelitian, teknik analisis, dan pendekatan metodologi dari disiplin ilmu yang berbeda untuk mengkaji suatu fenomena secara komprehensif. Bentuk integrasi yang ketiga itu integrasi struktural. Integrasi struktural adalah penggabungan pada level institusi, organisasi, atau struktur kelembagaan untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang terintegrasi. Yang keempat, integrasi paradigmatik. Integrasi paradigmatik adalah penggabungan paradigma, worldview, atau kerangka berpikir fundamental yang berbeda untuk menciptakan perspektif yang lebih holistik dan komprehensif. Selanjutnya, model-model integrasi interkoneksi. Yang pertama itu model informatif. Model informatif adalah suatu disiplin ilmu yang memberikan informasi kepada disiplin ilmu yang lain. Contohnya yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 5, yakni ilmu Islam, maksudnya Al-Quran memberikan informasi kepada ilmu Islam, sains, dan teknologi bahwa matahari memancarkan cahaya, sedangkan bulan memantulkan cahaya. Dijelaskan dalam Quran Surat Yunus ayat 5, yang berbunyi walladzi ja'ala samsa diya'au wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lama adada sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufasilul ayati liqaumin ya'lamun, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak akan menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan hak, yang dijelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Yang kedua, model konfirmatif atau klarifikatif. Model ini menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan modern berfungsi untuk mengonfirmasi atau memperjelas informasi yang sudah ada dalam ajaran agama. Jadi, sains itu tidak bertentangan dengan agama, justru membantu menjelaskan maknanya secara lebih rasional. Contohnya itu dalam Al-Quran Surat Yunus ayat 5 yang dijelaskan tentang peredaran matahari dan bulan. Ilmu astronomi modern kemudian memperjelas hal tersebut melalui penjelasan ilmiah, seperti orbit bulan yang mengelilingi bumi dan orbit bumi yang mengelilingi matahari dengan lintasan elips. Di sini, sains memperkuat pemahaman terhadap teks keagamaan.
Yang selanjutnya itu model korektif. Model ini menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan juga bisa berfungsi untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang keliru. Artinya, jika ada penafsiran agama yang tidak sesuai dengan fakta ilmiah, maka ilmu pengetahuan membantu mengoreksinya agar lebih rasional dan sesuai kenyataan. Contohnya itu adalah teori evolusi yang menjelaskan asal-usul manusia secara biologis. Dalam konteks ini, pemahaman keagamaan perlu dikaji ulang secara lebih bijak agar tidak bertentangan dengan temuan ilmiah tanpa harus menghilangkan nilai keimanan itu sendiri. Jadi, model integrasi interkoneksi itu menunjukkan bahwa agama dan sains bukan untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mengoreksi demi pemahaman yang lebih utuh tentang kehidupan. Materi selanjutnya itu akan membahas alternatif model integrasi interkoneksi. Yang pertama itu paralelisasi, yang mana model ini menekankan penyamaan makna atau konotasi antar ilmu. Jadi, meskipun bidang ilmunya berbeda, konsep dasarnya bisa sejajar dan saling dipahami tanpa harus saling bertentangan. Yang kedua, similarisasi, yaitu upaya menyamakan teori-teori dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, konsep keseimbangan dalam ilmu alam bisa dibandingkan dengan konsep keseimbangan dalam ilmu sosial atau agama. Yang ketiga itu komplementasi. Model ini menunjukkan bahwa suatu ilmu bisa melengkapi ilmu yang lainnya. Artinya, ketika satu ilmu memiliki keterbatasan, ilmu yang lain itu hadir untuk menutupi kekurangannya. Yang keempat itu komparasi. Dalam model ini, konsep atau teori dari berbagai ilmu dibandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan titik temu di antaranya. Yang kelima itu induktifikasi, yaitu proses mendukung suatu teori dengan bantuan instrumen atau metode dari ilmu lain, sehingga hasil kajiannya lebih kuat dan objektif. Yang terakhir itu verifikasi. Model ini menekankan pengujian atau pembuktian suatu teori melalui penelitian ilmiah dari disiplin ilmu yang lain, agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi semua model ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak seharusnya berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terhubung dan saling menguatkan demi pemahaman yang lebih utuh. Integrasi interkoneksi implementasi dalam pendidikan yang pertama itu sebagai strategi kurikulum. Integrasi dilakukan dengan menyusun kurikulum yang tidak memisahkan ilmu agama dan ilmu umum secara kaku. Keduanya disusun saling terhubung sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori, tetapi juga nilai dan makna di balik ilmu yang dipelajari. Yang kedua, sebagai metode pembelajaran. Dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan interdisipliner, seperti mengaitkan materi sains dengan nilai keislaman atau sosial, dengan cara metode diskusi, studi kasus, dan proyek kolaboratif yang sangat mendukung integrasi ini karena mendorong siswa berpikir kritis dan menyeluruh. Yang ketiga, evaluasi terintegrasi. Penilaian tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga sikap dan pemahaman nilai. Dengan begitu, hasil belajar tidak hanya diukur dari hafalan, tetapi juga dari cara siswa menerapkan ilmu secara etis dan bertanggung jawab. Jadi intinya itu implementasi ini bertujuan membentuk peserta didik yang cerdas secara intelektual, matang secara moral, dan mampu melihat ilmu sebagai satu kesatuan, bukan potongan-potongan yang terpisah. Selanjutnya, manfaat konsep integrasi interkoneksi. Yang pertama itu menghilangkan dikotomi ilmu. Konsep ini membantu menghapus anggapan bahwa ilmu agama dan ilmu umum adalah dua hal yang terpisah. Dengan integrasi, keduanya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan bukan saling bertentangan. Yang kedua, melahirkan pemahaman keilmuan yang lebih komprehensif, yang artinya peserta didik tidak hanya memahami suatu materi dari satu sudut pandang saja, tetapi mampu melihat keterkaitan antara berbagai disiplin ilmu sehingga pemahamannya menjadi lebih utuh dan mendalam. Yang ketiga, mendorong inovasi ilmu pengetahuan.
Ketika berbagai bidang ilmu saling berinteraksi, akan muncul gagasan-gagasan baru yang lebih kreatif dan relevan dengan perkembangan zaman. Yang keempat itu, meningkatkan relevansi ilmu dengan kebutuhan masyarakat. Ilmu yang terintegrasi lebih mudah ditetapkan untuk menjawab persoalan nyata di masyarakat, karena tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dan solutif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa integrasi interkoneksi keilmuan merupakan pendekatan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan di era modern. Pendekatan ini menekankan bahwa ilmu tidak seharusnya berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dan saling melengkapi. Melalui integrasi ini, berbagai persoalan kompleks dalam kehidupan dapat dipahami secara lebih utuh karena dikaji dari berbagai sudut pandang keilmuan. Selain itu, integrasi interkoneksi juga mendorong terciptanya ilmu pengetahuan yang lebih relevan, aplikatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Keberhasilan penerapan konsep ini tentu membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak, baik pendidik, peserta didik, maupun institusi pendidikan, agar tercipta ekosistem akademik yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi interkoneksi bukan hanya konsep teoritis, tetapi menjadi landasan penting dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang maju dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.